Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Diah Retno Indriastuti, biasa dipanggil Bu Diah. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar pelayanan farmasi, melanjutkan yang kemarin kalian sudah pelajari, yaitu dasar-dasar kefarmasian. Nanti kita akan belajar tentang pelayanan farmasi. Yang pertama adalah pengertian pelayanan farmasi, ruang lingkup pelayanan farmasi komunitas, dan pelayanan farmasi klinis. Oke, nanti yang pertama kita pelajari adalah pengertian dan ruang lingkup pelayanan farmasi. Kita mulai dengan pengertian pelayanan farmasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Itu pelayanan kefarmasian. Kemudian ada sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kemudian ada pekerjaan kefarmasian. Adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Itu yang masuk dalam kategori pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian ada menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/SK/Romawi 9 tahun 2004 tertanggalnya 15 September 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, di mana pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi dalam pengertian pelayanan kefarmasian, baik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ataupun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Tahun 2004 ini, inti dari kata kunci dari pelayanan kefarmasian itu sama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
Kemudian kita lanjutkan. Ini ada pengertian apoteker, ya, di mana apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Jadi, pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh apoteker apabila sudah menjadi sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah. Oke, itu beberapa pengertian tentang pelayanan kefarmasian dan beberapa pengertian tentang sediaan farmasi dan pekerjaan farmasi serta apoteker. Oke. Dalam pelayanan farmasi yang sekarang itu dituntut untuk produk oriented sekarang berubah menjadi pasien oriented. Jadi lebih berorientasi kepada pasien, bukan berorientasi kepada produknya. Nah, apa saja itu yang mengacu ke pasien oriented, ya, atau berorientasi ke pasien, antara lainnya adalah menunjukkan fungsi, ya. Jadi kita sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian itu menunjukkan fungsi dari apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, ya, dalam penggunaan obat yang optimal untuk dapat outcome yang baik, ya, yaitu peningkatan kualitas hidup pasien. Menunjukkan fungsi. Kemudian yang kedua ada bertanggung jawab, ya, jadi bertanggung jawab penuh, menganggap pasien yang datang itu adalah pasienku, pasien kita, ya. Kemudian berinteraksi langsung dengan pasien, ya, di sini berinteraksi langsung, ya, berkomunikasi dengan pasien, berhadapan langsung dengan pasien. Kemudian menunjukkan rasa kepedulian terhadap apa yang dialami pasien. Jadi di sini dituntut kita untuk menerapkan pasien oriented, ya. Harus terus mengupdate skill atau keterampilan, kemudian pengetahuan kita serta komunikasi kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan outcome, ya, tujuan positif, diantaranya adalah penyembuhan penyakit, mengurangi dan menghilangkan penyakit dan gejala, mencegah gejala, dan mencegah perkembangan penyakit. Nah, ini yang harus, ya, pada saat di awal tadi, kata kunci dari pelayanan farmasi adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian memberikan informasi tentang pemberian obat apa saja, diantaranya adalah tepat pasien, tepat waktu, tepat obat, tepat cara, tepat dosis, dan tepat dokumentasi. Ya, itu beberapa hal yang mengacu ke pasien oriented, ya, lebih ke orientasi ke pasien. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ruang lingkup pelayanan farmasi.
Jadi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, fasilitas-fasilitasnya itu di antara lainnya ada apotek, kemudian instalasi farmasi di rumah sakit, instalasi farmasi di puskesmas, klinik kesehatan ya, kemudian toko obat. Nah, itu ruang lingkup pelaksanaan dari pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya, cara pelayanan farmasi yang baik. Itu ada 4 aktivitas utama. Yang pertama itu aktivitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pencapaian tujuan kesehatan. Dari aktivitas tersebut, contoh-contoh kegiatannya diantaranya adalah penyuluhan kesehatan masyarakat, kemudian berperan aktif dalam promosi kesehatan sesuai program pemerintah. Kemudian kegiatan lainnya adalah menjamin mutu alat diagnostik dan alat kesehatan lainnya, serta memberi saran cara penggunaannya. Itu aktivitas pertama yang berhubungan dengan CPFB. Kemudian aktivitas selanjutnya, yang kedua ada aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam pelayanan resep. Kegiatan-kegiatannya diantaranya adalah penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan resep. Kemudian ada pengkajian resep. Di pengkajian resep itu nanti ini kita screening resep ya. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan resep dan pengkajian resep ini nanti kita screening resepnya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Ini ada pengkajian resep, ada identifikasi, kemudian mencegah dan mengatasi terkait obat atau drug related problem DRP. Selanjutnya ada penyiapan obat dan perbekalan farmasi lainnya. Nah, di sini ada berbagai banyak kegiatan, di antaranya ada pemilihan, pengadaan. Nah, di pengadaan ini ada perencanaan, teknis pengadaan, kemudian penerimaan dan penyimpanan. Kemudian ada pendistribusian, penghapusan, dan pemusnahan, pencatatan dan pelaporan, serta jaminan mutu dan monitoring serta evaluasi. Kemudian ada layanan informasi obat. Di situ nanti kita menyediakan area khusus untuk konseling. Kemudian ada kelengkapan literatur, penjaminan mutu SDM, pembuatan prosedur tetap, dan pendokumentasian. Kemudian ada kegiatan monitoring terapi obat. Ya, di sini ada pembuatan protap monitoring. Kemudian evaluasi perkembangan terapi pasien. Setelah itu ada dokumentasi aktivitas profesional. Kemudian ada pasien medication record PMR.
kemudian protap evaluasi diri, dan ada kegiatan CPFB dengan pedoman CPFB. Aktivitas yang ketiga itu berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam swamedikasi. Di antaranya kegiatannya adalah pengkajian masalah kesehatan pasien berdasarkan keluhan pasien. Jadi nanti yang ditanyakan adalah siapa yang memiliki masalah, gejalanya apa, sudah berapa lama, tindakan apa yang sudah dilakukan, dan obat apa yang sudah dan sedang digunakan. Kemudian ada pemilihan obat yang tepat, apakah menggunakan obat bebas, atau obat bebas terbatas, atau obat keras, atau obat psikotropik atau narkotika. Kegiatan yang keempat ya, kegiatan yang terakhir ya, aktivitas terakhir itu ada berhubungan dengan peningkatan penggunaan obat yang rasional. Kegiatannya diantaranya adalah dengan pengkajian resep. Ada identifikasi, kemudian mencegah dan mengatasi DRP ya, drug related problem. Kemudian komunikasi dan advokasi kepada dokter tentang resep pasien. Penyebaran informasi obat, menjamin kerahasiaan data pasien, pencatatan kesalahan obat, produk cacat atau produk palsu, kemudian pencatatan dan pelaporan meso, monitoring efek samping obat, evaluasi data penggunaan obat, drug use study, dan penyusunan formularium bersama tenaga kesehatan lain. Oke. Selesai untuk pertemuan kali ini. Nah, ini seperti biasa ada kuis yang nanti akan kalian tulis di kolom komentar. Kalian tulis nama dan jawaban dari kuis tersebut sebagai absensi. Kuisnya adalah apa kepanjangan DRP ya. Kepanjangan DRP itu apa? Ya, nanti kalian isi jawaban kalian di kolom komentar bersama dengan nama kalian sebagai absensi. Oke. Sedikit pesan dari Ibu. Seperti biasa di masa pandemi ini, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker dengan baik, mencuci tangan dengan sabun cuci tangan, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.